Teman-teman, kita akan belajar yang namanya helper function. Jadi teman-teman jangan panik dulu. Oke, sesuai dengan namanya, helper itu kan pembantu ya. Berarti helper function itu function yang membantu kita lah, istilahnya, istilah pendeknya seperti itu. Jadi di sini teman-teman untuk membuat helper ini, untuk penamaannya itu harus seperti ini ya. Nah, ini namanya bebas, tapi harus diikuti dengan underscore helper titik php ya. Nah, supaya tidak bingung, coba kita langsung saja praktekkan. Nah, jadi cara buatnya itu ada di sini, terus di helper. Oke. Ini untuk namanya bebasnya misalkan my helper. Jadi nama helper ini harus diikuti dengan ini ya, underscore helper titik php. Nah, oke. Nah, terus namanya juga helper. Kalau teman-teman masih ingat, di bagian config autoload. Nah, jadi helper itu harus kita load ya. Nah, di sini namanya kan my helper underscore helper. Nah, jadi kalau mau jalan helper yang kita buat, maka kita harus loadnya terlebih dahulu ya. Bisa di autoload atau di controller, itu terserah teman-teman ya. Sesuai kebutuhan aja. Nah, cara meloadnya gampang. Nah, jadi kita cukup menuliskan nama depannya aja ya. Jadi tidak perlu menuliskan underscore helpernya. Dengan segini juga sudah cukup ya. Nah, jadi fungsi helper ini sebenarnya banyak ya. Nah, mungkin untuk implementasinya coba kita gunakan helper ini untuk mencegah user yang belum login ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini teman-teman buka dulu tag PHP. Nah, jadi ceritanya kita itu membuat helper, nah terus membuat metode yang berfungsi untuk mencegah user yang belum login ya. Nah, untuk nama metodenya misalkan cek login. Oke. Nah, ini bebas. Oh ya, di sini jangan ada public ya, langsung aja function. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kalau membuat helper teman-teman harus get instansiasi dulu ya. Nah, di sini. Nah, jadi ini normalnya. Oke, normalnya seperti ini. Ada this, terus bla bla bla, misalkan this load helper model. Nah, cuma kalau helper ini yang this ini diubah ya. Nah, diubahnya seperti ini. Nah, ini kita copy aja ya. Oke. Nah, kita simpan di sini. Nah, untuk nama variabelnya bisa kita ubah ya, misalkan menjadi huruf kecil. Nah, oke. Nah, jadi caranya gampang. Oke, cukup mengganti kata this aja ya. Misalkan, nah, ini contoh ya, misalkan, nah ini model. Nah, maka yang ada kata this ini, kita ubah dengan ini. Nah, seperti ini. Oke, gampang bukan? Nah, jadi cukup seperti ini cara kita menggunakan helper ya. Nah, kita kan ceritanya membuat function untuk mengecek user login ya. Nah, di sini kita buat dulu sebuah pengecekan. Gimana kalau di sini ini kita cut ya, biar cepat. Nah, seperti ini. Oke, seperti yang saya bilang, di sini merah ya. Kenapa? Karena kita harus mengganti dengan nama yang kita instansiasi. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini pun kita sudah bisa membuat helper sendiri ya. Nah, cara memanggil helper function ini gampang. Kita cukup mengetikkan nama functionnya ya. Nah, misalkan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau kita mengetik cek login user, maka dia otomatis mengakses helper ini ya. Terus dia mengakses function ini. Dengan catatan teman-teman harus meload helpernya terlebih dahulu ya, seperti yang sudah tadi kita lakukan.
Nah, coba kita buktikan apakah function ini berhasil. Oke, coba saya langsung akses anggota di sini. Nah, oke. Berarti ini tandanya dia sudah meredirect lagi ke login ya, maka helper function cek login user ini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, coba kita implementasiin untuk ceritanya kita akan menampilkan data user yang sedang login ya. Oke. Nah, ini saya mengasih contoh lagi ya. Sebenarnya fungsi dari helper ini banyak. Nah, misalkan nama functionnya itu, nah ini session user ya. Untuk nama functionnya bebas. Nah, misalkan di sini kita kasih parameter ya. Oke. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nanti saya jelasin fungsinya buat apa. Nah, di sini kita get dulu ya berdasarkan ID yang sedang login. Oke, tentu saja dia ke tabel user. Oke, kita where berdasarkan ID yang sedang login ya. Oke, karena mengenai session ini sudah saya jelaskan, jadi saya tidak menjelaskan secara detail lagi ya. Nah, di sini kasih get where ya. Oke. Dan juga untuk get where ini sudah saya jelaskan lagi di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nah, ini kenapa merah? Kalau teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi ini harus kita ganti menjadi CI ya, sesuai nama yang kita instansiasi. Oke, nah di sini juga namanya bebas ya, tidak harus CI, terserah teman-teman. Nah, jadi ceritanya function ini itu untuk mencetak data user yang sedang login ya. Nah, di sini kita tampung dulu. Nah, di sini kita tampung parameternya ya. Misalkan, nah, jika parameternya nama, oke, nah maka kita coba ini tampung dulu ke dalam variabel ya. Misalkan namanya user data ya. Sebenarnya ini bebas nama variabelnya. Oke, jadi jika parameternya nama, maka kita return. Nah, oke. Selanjutnya untuk apa nih? Untuk email dan nomor HP ya. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal ubah aja di sini. Misalkan ini email. Oke, terus apa nih? Nomor HP. Oke. Nah, oke, terus cara mengimplementasinya gimana? Ini gampang ya. Misalkan kita akan menampilkan di sini di controller anggota, di method index, terus di view index anggota. Nah, jadi kita tidak akan menggunakan ini lagi ya. Oke. Nah, jadi ini bisa saya hapus atau komen lah ya, supaya teman-teman tidak lupa. Oke. Oke, saya hapus aja lah ya. Ini kita hapus. Misalkan ini untuk nama ya. Nah, di sini kita tinggal echo ya. Nah, tadi kan nama fungsinya itu ini, session user. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kirim parameternya. Misalkan kita mau menampilkan nama. Ya udah kita ketik. Oke. Selanjutnya untuk apa nih? Email. Nah, di sini juga email ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jika parameternya nama, maka dia masuk ke sini. Oke, dan di return nama. Oke, sebaliknya. Kalau email, di return email. Dan nomor HP, maka di return nomor HP ya. Nah, jadi ini adalah contoh salah satu implementasi dari helper ya. Coba saya buktikan
Saya akan login sebagai ini ya, Yan. Oke. Nah, jadi dia sudah nampil ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, coba kita ini ganti menjadi email. Nah, seperti ini. Nah, maka dia sudah berubah ya menjadi email sesuai parameter yang kita kirimkan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan mengenai helper ini teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan. Oke, saya ingatkan kembali, jadi penamaan helper ini harus diikuti dengan underscore helper titik php, dan jangan lupa helper ini kita load ya, bisa di auto load atau di sini, atau di function, atau di controller ya, bisa di construct, bisa di metode yang lainnya. Oke, teman-teman.